kenangan piala-piala juara dengan set bentuk power yang dari sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih stabil dan sungguh masih teringat saat lomba bawa pulang 5 piala baik di event regional maupun event nasional. Set bentuk power dari 10 tahun lalu sampai sekarang, set bentuk power terus berinovasi dan tetap di jalur set bentuk power. Maju terus set bentuk power. Salam sedulur, salam santun, salam simpel. Set BP Wani. Halo, ketemu lagi dengan saya Om Adi Botak, tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cicak hijau. Nah, pada hari ini ya, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, teman-teman ya, yang sudah support saya, mendukung untuk saya selalu bersemangat dalam mengedukasikan, berbagi pengalaman saya ya. Terutama di set bentuk power ya, yang sudah saya jalanin cukup lama dan hasilnya udah praktek yang nyata ya, di situ ya saudara-saudara. Jadi pada hari ini saya akan beredukasi tentang burung cicak hijau yang makannya di emut ya. Jadi untuk cicak hijau yang makannya di emut itu ada dua versi ya, Versi yang pertama, makan jangkrik di emut dengan hanya bersifat sementara saja. Dan untuk yang kedua, itu makan jangkriknya itu di emut, tapi memang benar-benar birahi gitu ya. Yang pertama birahi hanya sejenak dan sementara, bersifatnya sementara. Yang kedua, memang benar-benar birahi. Nah, dari kedua tersebut, saya akan menerangkan satu persatu ya. Yang pertama, kenapa saya bilang makan jangkrik di emut hanya bersifat sementara. Di situ kita harus jeli dan
benar-benar memahami dan melihat burung ya kondisinya seperti apa ya. Jadi terkadang pasti rekan-rekan nih ya, saudara-saudara ini pasti banyak yang mengalami dan memang banyak yang bertanya juga burung yang makan jangkriknya di imut ya. Di situ yang bertanya dan saya sebenarnya udah paham, cuma ya penjelasan aja ya ini ya. Makan jangkrik di imut untuk pemberian jangkrik pertama itu saudara-saudara bisa tunggu dulu ya, ditunggu. Emang sih perlu kesabaran ya, ilmu YYS ya dari Om Yananto, Yosing sabar ya, karena satu pemberian jangkrik pertama dia akan diemut gitu kan, tapi kita tungguin terus, belum tentu itu diemut karena birahi benar-benar gitu kan. Nanti saya udah sering ya, karena udah sering mengamati makan jangkrik pertama diemut, setelah ditelan terus kita kasih lagi, masih mau lagi, mau banyak malahan gitu kan, terus cepat, makan cepat di situ ya. Nah di situ itulah yang saya sebut untuk yang tadi itu yang pertama ya, pengertian yang pertama. Jadi hanya bersifat sementara. Saat diemut itu adalah dia muncul birahinya dengan memanggil-manggil, kayak memanggil-manggil betina lah ya, cak gitu kan di emut itu, tapi sifatnya cuma sementara gitu kan. Karena dia untuk pemberian makan jangkrik selanjutnya setelah ditelan itu dia mau lahap di situ ya. Itulah. Dan di situ pun kita nggak boleh salah-salah ya, teman-teman, saudara-saudara itu kalau lebih jeli lagi itu prakteknya nih, saya memberikan makan jangkrik itu kan, saya diemut terus ditelan, habis itu kita kasih lagi. Kalau kita begitu tahu dia langsung ditelan, kita kasih lagi, biasanya akan lebih cepat gitu kan kalau dia hanya bersifat sementara. Tapi ada juga yang seperti ini, makan jangkrik sementara tapi pemberian keduanya masih tetap diemut ya. Itu begini nih, sering yang saya hadapi seperti itu. Dari pengalaman saya, itu saat pemberian pertama diemut, terus kita memberikan jangkrik ke yang lain-lain sehingga dia udah ditelan, akhirnya ditelan itu, terus kita telat nih memberikan jangkrik dia ya kan dengan cepat, jadinya ya diemut lagi gitu kan. Jadi caranya saya berikan cara ini kalau untuk cuca hijau yang makan diemut itu biar lebih paham dan lebih tahu, itu kita harus lebih detail dan teliti dan lebih ini ya, peka, lebih ini ya, maksudnya itu lebih gimana ya, lebih memperhatikan saat dia ngemut, kapan saat dia telan, itu habis ditelan itulah jangan terlalu lama, kita langsung kasih lagi. Nah itu biasanya akan lebih cepat ya untuk dimakan sama dia. Di situ ya pengertian ya. Untuk burung cuca hijau yang pengertian yang pertama makan jangkrik diemut. Dan untuk pengertian makan jangkrik yang diemut yang kedua ya, yang diemut sambil bunyi-bunyi tapi terus pemberian jangkrik selanjutnya dia udah tidak mau lagi ya, udah ogah-ogahan, udah langsung dilepeh atau pokoknya nggak mau lah ya di situ. Nah, disitulah menandakan bahwa burung tersebut lagi dalam keadaan birahi, karena itu tadi makan jangkrik diemut, terus nanti lama-lama habis diemut itu ditelan tapi dia nggak mau lagi untuk makan jangkriknya, nggak mau lagi dia di situ ya. Jadi itu tandanya birahi. Dan untuk solusinya ya, solusinya itu dengan set bentuk power, kita tidak perlu mengotak-atik si burung tersebut ya, karena kalau diotak-atik itu
malah kan lama ya untuk benernya itu ya, maksudnya itu melewati masa birahinya ya, itu lebih baik tetap didiamkan aja ya kan. Itu nanti akan hilang dengan sendiri ya, dia akan melewati masa-masa birahi itu dengan sendirinya, seperti itu. Karena itu kalau di cuca hijau itu, semua cuca hijau itu pasti akan mengalami birahi, itu pasti ya kan. Jadi dan pasti akan hilang kalau kita nggak banyak otak-atik ya gitu. Banyak yang di otak-atik kayak gitu kan. Contohnya itu biasanya gatal nih untuk pemain-pemain ini ya. Saat birahi ya kan, nggak mau makan jangkrik tapi di otak-atik nih gimana caranya mau makan jangkrik nih gitu. Terus nanti wah lagi nggak mau jangkrik, dikasihlah ulet Hongkong kayak gitu, apa aja extra puding biar pokoknya mau masuk ini ya, mau makan, atau kasih cendekiroto kayak gitu kan, terus biar mau makan masuk extra puding lah ya, biar untuk bisa kerja di Gantang gitu, padahal kan dia lagi dalam masa birahi ya gitu kan. Ya kalau disinilah saya memberikan ya cerita-cerita seperti ini dari pengalaman saya biar pada paham juga, untuk menambah wawasan ya, pengetahuan tentang cuca hijau. Untuk burung yang lagi birahi ya sebaiknya jangan dipaksa ya, jadi biarkanlah melewati masa birahinya dulu ya sampai hilang kayak gitu kan. Dan caranya pun kan sebetulnya mudah gitu, tinggal ditunggu aja di tempat set bentuk power gitu aja, nanti dia otomatis akan melewati masa birahi tersebut dengan sendirinya, itu udah otomatis ya. Tapi karena biasanya pemain sendiri itu yang udah gatal ya untuk dalam memainkan si jagoannya, pengen dilombakan, jadi akhirnya ya disitulah saat di lapangan kelihatan kurang greget ya, kurang gimana kayak gitu, terus seperti itu tadi dia kalah-kalin, dan akhirnya kadang mau jalan untuk di awal tapi selanjutnya burung itu ya kan nggak benar ya, itulah semakin dotak-atik dan akan semakin nggak benar gitu kan. Nah terus-terusnya nanti nambah lagi, udah semakin nggak benar, di istilahnya ganti settingan ya kan gitu, ganti settingan apa juga istilahnya. Apalagi orang yang baru mendapatkan burung cuca hijau yang habis di otak-atik nggak jelas kayak gitu, sampai di ini ya, sampai nggak jalan segala macam kayak gitu, terus tiba-tiba langsung di set BP, terus pengennya langsung bener, langsung bisa gitu kan. Nah itu nggak seperti itu juga ya, karena banyak juga loh yang kayak gitu, yang om saya udah set bentuk power nih, udah 1 bulan kok belum bisa gitu kan. Nah itu saya amatin semua kayak gitu, dan sebenarnya saya udah tahu gitu, pasti kronologinya burung udah sering nggak jalan gitu kan, gitu ya. Di situ tersebut ya harus melewati ini treatment itu kan ada fase pertama seperti apa ya kan. Jadi dalam perawatan set bentuk power nanti melewati tahap-tahapnya ya kan, ada berbagai tahap nih. Tahap pertama itu kan akan mengikis dari tingkat kerusakan yang udah diakal-akalin tersebut sampai nggak kerja gitu ya. Itu untuk tahap pertama seperti ini ya kan, jangan terlalu memaksakan burung dulu, sampai tumbuhkan lagi itu rasa jalan digantang dengan stabil lagi gitu kan. Dan itu hati-hati karena takutnya udah ada trauma saat drop digantang tadi kan. Nah jangan sampai terjadi seperti hal itu ya kan. Kita harus lebih hati-hati nih saat dalam melakukan tahapan benerin burung yang udah rusak tersebut. Tahapan seperti itu, pertama kita gas tipis-tipis
sampai nanti melewati untuk fase masa kedua ya kan, masa dia mabung lagi, rontok bulu, mau numbuh, boleh mulai agak dinaikkan gitu kan. Jam terbangnya dengan masih hati-hati ya untuk kedua gitu. Serasa udah aman ya kan, kita tidak boleh lagi mengakal-akalin supaya burung kerja ya kan, kita nggak boleh memaksakan lah ya di situ. Pokoknya harus tahu kapan saat dia digantang ya kan, saat kondisi ya disitulah. Nah disinilah di set bentuk poros ini saya edukasikan itu lebih condongnya ke lebih pemahaman, memahami burung-burung dalam kondisi apa gitu kan, disinilah gitu. Nah, kapan saat digantang kayak gitu itu ya ada di sini di Kupas Tuntas channelnya Om Adi Botak ya, disinilah. Dan untuk menghadapi burung yang seperti tersebut rusak itu ya harus agak sabar ya gitu kan. Nah kembali lagi tuh ilmunya Om Yananto, kembali lagi ke ilmunya Om Yananto ya, YSS ya, yo sing sabar ya, di situ ya sing sabar gitu. Yang penting udah ngerti dulu pengetahuannya seperti apa, baru nanti kita sabarin ya kan sampai nanti membuahkan hasil. Pasti kalau udah mengerti pengetahuannya ditambah dengan kita telaten dan penuh kesabaran, pasti akan menghasilkan yang maksimal gitu ya. Nah untuk hari ini ya, nah sekian dulu ya teman-teman ya. Tetap selalu semangat di Kupas Tuntas segala masalah tentang cicak hijau. Tunggu di konten-konten berikutnya, saya akan edukasikan untuk di semua pengalaman-pengalaman saya di Kupas Tuntas segala masalah tentang cicak hijau di sini ya. Untuk tidak lupa juga dengan mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih pada Set BV Lover ya yang selalu setia tetap di jalur set bentuk power ya, dan banyaklah yang pada juara-juara ya, mantap ya. Jangan lupa subscribe ya biar saya lebih semangat lagi, like, komen, dan share ke teman-teman ya. Sekian dulu.